Ini yang fantastis lagi Pak Jamaah. Maknanya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka yang keempat itu adalah para malaikat membawa hajat-hajat orang yang berada dalam majelis ilmu tersebut untuk mereka bawa dengan sayap-sayap mereka naik ke atas langit untuk kemudian dilaporkan kepada Allah. Jadi kalau kita punya hajat jamaah rahimakumullah, salah satu caranya agar qabul hajat kita itu, keperluan kita itu dicukupi oleh Allah, salah satunya hadir di majelis ilmu. Jadi jangan kemudian kita kalau hadir di majelis ilmu itu ada yang bilang ke kita, alah wong kok senengane gur ngoja ngaji, wae entuk apa ngaji? Apa bareng ngaji njur sugih gitu kan. Apa dikirain kalau habis ngaji itu jadi orang kaya begitu ya? Ya walhamdulillah, sekalipun belum kaya secara materi, insya Allah setidaknya kaya hati. Kaya hati itu bagaimana? Ketika saudara kita kaya secara materi, dia senang, kita ikut senang. Itu kaya hati namanya. Resik hati ini. Kan kadang orang sing tuku kulkas tanggane sing panas dingin dae. Paham nih yang orang Padang kan? Paham lah, orang pasar mesti pinter Jawa. Ah, sikit-sikit Pak ya. Yang beli AC kulkas tetangganya dia yang panas dingin. Nah, repot. Belum lagi kalau beli mobil terbaru dan termahal, langsung UGD dia mobil barangkali. Ini kan, waliyadzubillah. Maka ada sabda Nabi ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum menjadi sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia itu merasa senang, merasa cinta dengan apa-apa yang menjadi kesenangan saudaranya yang lain gitu. Saudaranya yang lain naik pangkat, naik jabatan, diterima pekerjaan, senang. Maka sebagai bentuk kesempurnaan iman kita, kita pun ikut senang. Senang atas senangnya saudara muslim dan merasa iba simpatik ya, berbela-sungkawa pula dengan musibah yang menimpa saudara muslim. Jangan dibalik. Begitu saudara dapat musibah, keplok-keplok senang. Ya kan? Ini namanya SMS, Pak. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini repot ini. Maka kita itu banyak-banyak membaca doa dalam surat Al-Hasyr, Pak. Rabbana ighfir lana. Pertama, ya Allah Rabb kami, ampunilah dosa kami. Wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara beriman kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam iman. Ini berarti doanya saya yang lebih muda kepada yang lebih tua, kepada Pak Haji Lukman, Pak Samsudin, Pak Sutras, Datuk. Itu doa saya untuk beliau. Dan ampunilah dosa-dosa beliau yang lebih mendahului kami dalam hal iman. Ya betul, saya belum lahir, beliau sudah lahir, sudah mengimani Allah. Dan kita ini hari ini bisa iman kepada Allah setelah mendapat taufik dari Allah karena jasanya orang-orang tua kita, baik orang tua kandung kita maupun guru-guru kita yang sebenarnya dia pun juga orang tua kita. Namanya orang tua ideologis. Kalaulah bukan karena guru-guru kita, barangkali kita tidak mengenal siapa Allah Rabb kita itu. Falaulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalaulah bukan karena guruku, tentulah aku belum pasti tahu siapa Rabbku. Gitu kan? Falaulal ulama ma'arafnal anbiya. Kalaulah bukan karena peran jasanya para ulama, barangkali kita tidak mengenal nabi-nabi kita. Betul enggak? Hidupnya ilmu, tersampaikannya Islam sampai kita karena didakwahkan, ditablirkan, disampaikan, disebarluaskan. Betul Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Coba kalau dulu Nabi menyampaikan Islam kepada sahabat, kemudian sahabat mandek, nggak ada yang mau dakwah. Kira-kira kita ini tahu nggak Islam? Nggak tahu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Maka tadi Pak Samsudin baca, itu kan Masya Allah. Ya, apresiasi dari Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru, mengajak kepada Allah, maksudnya kepada ketaatan kepada Allah, menuju ampunannya Allah. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah riwayat dalam kitab
arba'una haditsan fi fadlil Qur'anil mubin, disebutkan 40 hadis tentang keutamaan Al-Qur'an. Barang siapa yang dirinya disibukkan dengan Al-Qur'an dan mengingat Allah, sehingga menyebabkan dia kurang berdoa meminta kepada, bukan tidak minta, tapi kurang mintanya sama Allah, maka dia akan apa? Maka dia akan diberikan yang lebih baik daripada yang Allah berikan kepada orang yang hanya meminta namun dia tidak sibuk membaca Al-Quran, tidak sibuk mempelajari Al-Quran, dan tidak sibuk mengingat Allah. Ada dia berdoa, tapi dia tidak sibuk baca Quran, mengajarkan Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Ini justru orang yang seperti itu dia akan diberi yang lebih utama daripada yang Allah berikan kepada orang yang hanya berdoa saja. Maka ada seorang kiai Gus, ya, Minal Gawagis, dari para gus-gus itu cukup viral di dunia maya, ya, YouTube itu, ya, banyak video beliau itu. Beliau itu tidak terlalu banyak beristighfar, bukan karena tidak butuh istighfar, minta ampun Allah, tidak, karena beliau terlalu banyak belajar, mengkaji, baca Quran, mengulang hafalan, gitu kan, ya. Sehingga itu pun sebenarnya sudah mendapat fasilitas dimintakan ampun. Dia nggak minta ampun tapi sudah dimintakan ampun. Oleh siapa? Para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, ya kan? Yang ada di bumi, ikan-ikan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan hatta namlah fi juhriha, sampai semut-semut yang ada dalam lubang-lubangnya. Masya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, tetap kita senantiasa terus tiada pernah jemu untuk senantiasa menuntut ilmu dan bersabar untuk senantiasa terus bersabar.